Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali jikalau pada sore ini kita boleh bersama-sama, kita boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita boleh berbakti, memuji, menyembah kepadanya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan melanjutkan daripada eksposisi kita di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Kita masuk di dalam Kejadian pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca bagian ini secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua. Demikian seterusnya kita boleh bergantian membacanya sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian 19 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya. Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakang. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar padamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumah." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan ia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini." Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. "Bangunlah keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di dalam bagian yang akan kita renungkan dari Kejadian 19 ayat 1 sampai yang ke-14. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, musim liburan telah selesai, telah usai gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah ketika kita menikmati di dalam suasana liburan gitu, apakah kita sedang mencari atau berusaha untuk menemukan tempat liburan yang paling tidak satu tempat yang menyenangkan. Saya yakin dan percaya pada umumnya ketika musim liburan itu tiba, orang-orang mulai berbondong-bondong atau jauh-jauh hari berusaha untuk mencari tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang bagus, tempat yang mungkin bisa membuat mereka itu bisa relax sejenak dari kegiatan, kesibukan, kejenuhan, dan lain sebagainya untuk refreshing. Dan ketika mereka mendapatkan tempat terbaik, tempat yang murah, mungkin juga mencari hotel dan sebagainya, mencari tiket yang murah dan sebagainya, dan tiba pada waktunya hari itu liburan, maka kita bisa menikmati suasana liburan itu dengan sangat baik. Namun apa jadinya jikalau kita ketika sedang liburan, kita mencari tempat yang mungkin tidak semua orang itu mencarinya. Misalnya,
kita mencari tempat yang berbeda daripada kebanyakan atau orang-orang yang pada umumnya mencari tempat-tempat yang mungkin memang tempat wisata ke kota-kota tertentu, baik itu di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Lalu apakah saya mungkin juga agak ragu gitu ya kalau ada orang-orang yang berusaha untuk pergi liburan ke tempat-tempat yang mungkin memang bukan tempat wisata. Mungkin misalnya tempat-tempat yang daerah itu adalah daerah yang gersang, daerah yang tidak punya tempat wisata atau bahkan mungkin tempat yang tidak menarik sama sekali. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang membuat kita akan sangat jenuh sekali, akan membuat kita bosan, akan membuat kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di dalam bagian ini kalau seandainya gitu ya, kita di dalam liburan itu pasti kita akan berusaha untuk memilih tempat-tempat yang terbaik. Dan kita tidak akan mungkin untuk mencari tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat yang buruk. Apalagi kita mengajak keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita untuk pergi berlibur. Kita ingin menikmati satu kebersamaan, mungkin ke Walt Disney atau ke Universal dan sebagainya, untuk menikmati satu suasana wisata liburan yang menyenangkan. Nah, dengan demikian juga apa yang akan kita renungkan di dalam bagian ini, di dalam Kejadian pasal yang ke-19, kalau kita flashback di dalam kehidupan Lot adalah keponakan daripada Abraham. Kalau kita membaca di dalam flashback kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-13, maka di situ ada terjadi perdebatan ya antara budaknya Abraham dengan budaknya Lot. Maka di situ akhirnya Abraham mengajak Lot untuk berdamai, lalu memilih antara tempat yang lembah Yordan atau yang ada di Kanaan. Maka Lot memandang ada satu tempat yang begitu indah, yang begitu bagus untuk kira-kira dia bisa menikmati atau mendapatkan sesuatu value atau mendapatkan keuntungan bagi dia. Dia tidak peduli dengan yang lainnya, yang penting dia melihat satu tempat yang diberikan terlebih dahulu oleh Abraham, sebagaimana harusnya orang tua yang kita dahulukan. Tetapi Abraham memberikan kepada yang muda untuk memilih. Maka dengan kesempatan yang ada itu, maka Lot memilih yaitu tempat yang sangat indah, yaitu lembah Lot. Namun lembah Lot itu adalah di mana lembah yang ada di sebelah timur dekat kota Sodom. Kita mengetahui kalau kota Sodom itu adalah satu kota yang sangat tidak baik. Penduduknya begitu sangat jahat. Bahkan dicatat di dalam misalnya Kejadian pasal 13 ayat yang ke-13 dan juga di dalam Yudas ayatnya yang ke-7 menyebutkan bahwa kota Sodom itu adalah satu kota yang betul-betul sangat jahat, sangat berdosa terhadap Tuhan. Sehingga kota itu adalah satu kota yang penuh dengan percabulan, penuh dengan hal-hal yang mereka orang-orang yang mengejar kepuasan-kepuasan yang sangat tidak wajar. Dan kejahatan mereka begitu besar sehingga Allah memutuskan untuk menghukum mereka dengan api dan belerang. Kita bisa melihat bagaimana ketika di dalam Kejadian pasal yang ke-18, setelah malaikat Tuhan itu bertemu dengan Abraham dan akan menyatakan kota Sodom dan Gomora itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena sekalipun kota itu adalah kota yang indah, kota yang bagus, kota yang menarik, kota yang bisa membuat orang-orang bisa pergi berwisata dan sebagainya. Namun kota ini di dalamnya penduduknya penuh dengan kejahatan. Nah, kalau seandainya beberapa hari yang lalu kita juga mendengar berita ya, kota Dubai adalah satu kota yang sangat maju dengan satu kota wisata yang luar biasa. Tetapi beberapa hari yang lalu diterjang banjir, badai yang begitu dahsyat, yang itu membuat mereka tuh menjadi takut sekali, membuat mereka begitu cemas sekali. Mereka yang tinggal di situ, mereka yang mungkin mengharapkan satu liburan yang mereka bisa nikmati, tetapi mereka akhirnya mendapatkan satu musibah yang besar sekali. Tentu itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat memang di dalam contoh kota daripada Sodom dan Gomora ini yang begitu luar biasa, maka terjadilah beberapa penafsir menyebutkan bahwa kota Sodom ini adalah satu kota yang penuh dengan satu kerusakan yang sangat-sangat bobrok, sangat-sangat rusak. Homoseksual dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa, kawin-mengawinkan dengan sesama dan sebagainya, kemudian kejahatan, kekerasan, bahkan ketidakadilan, ketamakan, kerakusan, semua itu dilakukan oleh penduduk
kota Sodom. Dan itu mereka anggap sebagai sesuatu hal yang sangat biasa. Sesuatu hal yang mereka itu tidak merasa ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Tetapi bagi mereka, apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang common. Sesuatu hal yang sangat-sangat tidak ada hukum. Jadi siapa yang kuat, mereka yang menang. Maka di dalam kisah Kejadian pasal yang ke-19 ini, kita setidaknya dapat belajar daripada 3 hal penting dari kisah kehidupan Lot ini. Yaitu bahwa ada bahaya yang menjadi ketika kita menjadi sama dengan dunia ini. Nah, ketika kita menjadi sama dengan dunia ini, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang akan terus menggerogoti diri kita secara perlahan-lahan. Dan ini terjadi di dalam dirinya Lot itu sendiri. Lot sangat susah sekali ketika dia berada di tengah-tengah lingkungan yang sangat toksik itu. Dan dia adalah orang-orang yang sebenarnya kenal kepada Tuhan, tetapi di dalam lingkungan itu, lingkungan yang sangat toksik, dia secara perlahan-lahan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh terpengaruh. Maka ketika kita merenungkan bagian ini, setidaknya ada 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah bahwa kota Sodom dan Gomora itu tetap di dalam bagian ini kita melihat ada anugerah Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kerusakan, di tengah-tengah kebobrokan kehidupan manusia yang begitu kacau, tetap ada anugerah Tuhan di tengah-tengah kerusakan manusia. Tujuan kedatangan malaikat Tuhan ke kota Sodom itu jelas tercatat di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Di situ firman Tuhan mengatakan sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Maksudnya setelah malaikat Tuhan itu selesai bertemu dengan Abraham, maka dia mengatakan sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Tuhan bermurah hati dan mengampuni kota Sodom itu kalau seandainya dari permohonan Abraham itu dari 50 terus berkurang sampai kalau pun ada 10 orang benar di kota Sodom itu, maka Tuhan tidak akan menghukum kota itu. Tetapi tidak ada 10 orang, bahkan sangat sedikit, mungkin hanya Lot dan keluarganya yang bisa diselamatkan. Tuhan masih memberikan kemurahan, Tuhan masih memberikan anugerah kepada orang-orang yang ingin dia selamatkan. Sekalipun malaikat Tuhan itu datang, dia bertamu, dan Lot memaksa malaikat Tuhan itu datang, dan Lot berusaha untuk menjamu dengan keramah tamahan, tetapi itu menggambarkan sesuatu yang sangat semu sekali. Karena Lot berusaha menutupi bahwa betapa bobroknya kota Sodom itu bagi orang asing. Dia tahu kalau orang asing itu datang ke kota itu, maka orang asing itu pasti akan mendapatkan celaka. Maka sebagai bentuk keramah tamahan, kalau di dalam budaya Timur Tengah itu, menyambut tamu atau menerima tamu masuk ke dalam rumahnya itu adalah sebuah keramah tamahan. Sesuatu hal penghormatan yang luar biasa, di mana sang tuan rumah itu bisa melayani tamu-tamunya. Nah, sekalipun Lot berusaha menyambut para malaikat itu datang ke rumahnya sebenarnya untuk melindungi mereka, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang sangat semu sekali. Lot sekalipun dia berusaha, tetapi sebenarnya dia tidak bisa menutupi bagaimana penduduk daripada kota Sodom itu adalah kota yang sangat-sangat rusak. Dan bahkan kita melihat di dalam catatan berikutnya bagaimana mereka berusaha untuk menarik malaikat Tuhan itu keluar, atau orang-orang yang bertamu di rumah Lot itu untuk keluar, supaya mereka bisa memakainya, atau mereka merusak, atau bahkan mungkin mereka bisa melakukan hubungan seksual yang tidak wajar kepada tamu-tamu daripada Lot itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa di dalam dunia ini yang penuh dengan kerusakan ini, kita percaya bahwa tetap ada anugerah Tuhan. Di tengah-tengah dunia, mungkin di dalam lingkungan kita yang sangat tidak kondusif, mungkin kita juga berada di tengah-tengah situasi
relasi yang toksik, di dalam lingkungan kerja kita yang toksik, di dalam rumah tangga kita yang mungkin penuh dengan relasi yang kurang beres, dan lain sebagainya. Kita percaya tetap ada anugerah Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kerusakan itu. Tuhan bisa berintervensi, Tuhan bisa hadir di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga disinilah kita boleh belajar untuk berharap, kita bersandar bahwa sekalipun kita bergumul, sekalipun kita mungkin kita punya saudara, kita punya rekan kerja, kita punya orang-orang yang kita kasih yang belum kenal Tuhan. Mungkin hidup mereka adalah hidup yang begitu rusak, yang sudah menjauh daripada Tuhan, yang tidak peduli kepada Tuhan, yang hidupnya sudah rusak. Mungkin dianggap oleh lingkungan sosial itu adalah orang-orang yang tidak bisa diharapkan lagi, atau mereka dianggap sebagai sampah masyarakat. Tetapi jikalau kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, seperti Abraham memohon kepada Tuhan supaya bisa menyelamatkan Lot dan seisi keluarganya, atau tidak membinasakan kota Sodom, maka kita pun juga bisa berdoa, meminta kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kita yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah orang-orang yang kita kasih yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan bahwa ada anugerah yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik itu waktunya cepat, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Tapi kita tetap percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada orang-orang yang kita kasihi di tengah-tengah kerusakan mereka. Nah, bagian yang kedua adalah ketika kita merenungkan bagian ini di dalam kehidupan Lot, maka di situ kita melihat ada pertolongan Tuhan di waktu yang tepat. Lot hidup di tengah-tengah lingkungan yang toksik. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 juga mengingatkan kepada kita bahwa supaya kita hidup sekalipun di tengah-tengah lingkungan yang toksik, supaya kita itu tidak sesat. Paulus mengatakan bahwa janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita tidak dapat menghindari, kadang-kadang ya, kita tidak dapat menghindari situasi lingkungan yang di mana kita berada di satu tempat, satu lingkungan, baik itu misalnya di tempat kerja, di kampus, bahkan di jalan. Kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin mereka adalah orang-orang yang toksik gitu ya, yang memang membuat masalah dan sebagainya, dan bahkan mempengaruhi lingkungan kita, kehidupan kita, pergaulan kita. Nah, apakah kita adalah orang-orang yang akhirnya yang biasanya kita adalah orang yang taat, kita yang setia, kita yang rajin ke gereja, ibadah, taat kepada firman Tuhan. Tetapi karena lingkungan toksik itu bisa saja membawa kita hidup di dalam pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk pelan-pelan secara perlahan-lahan akan membawa kita masuk menjadi rusak adanya. Oleh sebab itu ketika Lot hidup di tengah-tengah kota Sodom itu, secara perlahan-lahan value-nya menjadi berubah. Apa yang menjadi core value, nilai yang paling utama yang didapat oleh Lot? Core value Lot adalah dia dibutakan dengan apa yang nampak di luar dari keindahan kota Sodom. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah apa yang menjadi core value bagi kita hari ini? Kebanyakan orang adalah ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, core value itu, mereka banyak melakukan banyak hal. Mereka jadi core value itu bisa melakukan doing yang too much gitu ya, yang banyak sekali. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan sesuatu. Maka dari doing mereka menjadi having. Mereka mendapatkan dan memiliki segala sesuatunya. Itulah core value yang dicari, dikejar oleh banyak orang. Dari melakukan segala banyak hal, mereka mendapatkan banyak hal, dan akhirnya core value yang mereka mau capai adalah sebuah achievement, sebuah pengakuan, sebuah penerimaan bahwa mereka adalah seorang yang penting, yang perlu dilihat, yang perlu diperhatikan. Mereka adalah orang yang dianggap menonjol, mereka adalah orang yang sungguh-sungguh punya nilai tertentu, dan
Itulah yang dikejar oleh banyak orang. Core value kita itu di mana? Apakah kita sedang mengejar satu core value yang seturut dengan cara-cara dunia ini? Tidak salah kita melakukan banyak hal. Tidak salah kita memiliki segala sesuatu yang memang ingin kita capai. Tidak salah jikalau kita ingin mencapai sebuah achievement. Tetapi apakah core value itu pada akhirnya mengubah cara hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah core value itu pada akhirnya membuat kita berkompromi dengan dosa? Apakah core value itu pada akhirnya kita mengabaikan kehidupan sosial atau siapapun relasi kita dengan orang yang lebih tua, yang lebih dewasa, atau dengan sesama, atau siapapun yang pada akhirnya kita singkirkan. Kita ingin menjatuhkan banyak orang, menyikut sana, menyikut sini, supaya kita mendapatkan sebuah achievement itu. Inilah yang dilakukan oleh Lot. Lot telah mengalami sebuah perubahan di dalam core value-nya. Ketika dia mengikuti Abraham, pamannya itu, dia pasti sangat tahu betul bagaimana kedekatan Abraham dengan Tuhan. Dia pasti mengikuti jejak daripada kehidupan kerohanian daripada pamannya Abraham. Tetapi ketika dia diberikan kesempatan untuk memilih, maka dia lebih memilih untuk mendapatkan core value supaya dia bisa mendapatkan sebuah achievement, sebuah pengakuan bahwa dia adalah orang yang lebih muda, yang lebih bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar daripada pamannya Abraham. Maka disinilah kita butuh pertolongan Roh Kudus agar kita tidak hanya menjadi atau mendapatkan atau mengejar core value itu, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Maka kita perlu melihat lebih dalam daripada apa yang kita lihat di dalam permukaannya ini. Hidup kita seringkali tergoda dengan banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Akhirnya begitu banyak orang yang tergiur, yang akhirnya malah jatuh di dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan. Mereka berusaha untuk mencapai misalnya kekayaan, maka mereka berusaha untuk pinjam uang sana sini, mengikuti investasi ini itu, supaya mereka ingin mencapai kekayaan itu. Tetapi mereka tidak memikirkan bahwa apa yang mereka kejar itu justru menjadi sebuah jebakan yang menjatuhkan mereka. Ada sebuah yang mereka tidak sadari, di mana mereka hanya melihat di permukaannya saja. Tetapi ada satu jebakan yang sangat besar di dalam itu. Seperti sebuah bongkahan es yang hanya terlihat pucuknya itu kecil sekali. Tetapi sesuatu yang menjebak itu lebih besar di bawahnya itu. Kita perlu memohon kepada Tuhan supaya kita tidak terjebak dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan hanya melihat yang tampak di permukaannya itu terlihat indah, terlihat sangat spektakuler, sangat menjanjikan. Tetapi apakah itu adalah sesuatu hal yang pada akhirnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Lot lebih memandang kepada materi. Lot lebih memilih kepentingan dirinya sendiri. Dia berusaha mengumpulkan kekayaan demi kekayaannya. Sekalipun dia berada di tengah-tengah kota yang rusak itu. Gak peduli kota itu rusak. Gak peduli kalau sikap hidupnya, karakternya justru akhirnya mengikuti kelakuan daripada penduduk kota, daripada Sodom. Itulah yang memenuhi hidupnya. Tangki-tangki hidupnya itu dipenuhi dengan materi dan juga kepentingan dirinya sendiri. Dan yang berikutnya kita juga perlu memohon kepada Tuhan supaya kita boleh diberikan kepekaan terhadap ketidakbenaran. Lot gagal melihat keberdosaan daripada kota Sodom. Lot terhisap di dalam pergaulan penduduk kota Sodom itu sendiri. Maka kita perlu belajar ketika kita berada di dalam lingkungan yang toksik itu, yang akan membuat kita bisa jatuh, membuat kita akhirnya pergaulan-pergaulan buruk itu bisa membuat kita tersesat, maka biarlah kita boleh diberikan kepada Tuhan satu kepekaan, supaya kita bisa keluar daripada ketidakbenaran itu.
Tuhan mau menarik Lot, mau mengembalikan Lot supaya dia diselamatkan, supaya dia bisa keluar daripada pengaruh yang toksik itu, pengaruh lingkungan yang toksik itu, sehingga Lot itu bisa melihat kembali bahwa dia telah berada di dalam tengah-tengah lingkungan yang tidak benar, yang harusnya dia memberikan pengaruh kepada lingkungan di sekitarnya, tetapi justru sebaliknya, Lot tidak peka kepada kebenaran itu. Kita juga perlu meminta kepada Tuhan dan Roh Kudus yang boleh menolong kita untuk berjaga-jaga supaya kita tidak kehilangan visi kita. Lot telah mengalami sebuah kebutaan rohani. Dia tidak punya kemampuan lagi untuk fokus kepada hal-hal yang berkaitan tentang Tuhan atau hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Lot telah kehilangan sebuah karakter yang godly, yang saleh. Dulu dia ketika mengikuti Abraham, dia pasti punya karakter yang saleh, yang godly itu. Tetapi hidupnya penuh dengan kompromi. Dan bahkan dia rela mengorbankan kesucian kedua anaknya yang masih gadis itu untuk orang-orang penduduk kota Sodom itu. Inilah yang dilakukan oleh Lot. Bahwa betapa Lot itu yang tadinya dia punya karakter yang godly itu. Tetapi karena pengaruh yang buruk, dia akhirnya hidupnya berkompromi. Dia bahkan rela mengorbankan kesucian kedua anak perempuannya itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Lot menjadi buta terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan berulang kali mengingatkan bahwa tentang kehancuran daripada kota Sodom itu. Yang tadi kita lihat di dalam pasal yang ke-18, kemudian dilanjutkan di dalam pasal yang ke-19. Namun Lot tetap bertahan dan bahkan dia sekalipun dia berusaha untuk membantu atau menyelamatkan keluarganya atau calon menantunya, tetapi calon menantunya itu menganggap bahwa Lot itu seperti orang yang membual, yang mengada-ngada. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan Lot itu adalah kehidupan yang tidak menjadi contoh kebenaran. Sehingga kedua calon menantunya itu tidak melihat bahwa ini adalah sesuatu yang urgent. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada anugerah Tuhan bagi orang-orang yang di tengah-tengah kerusakan. Ada pertolongan Tuhan yang pasti akan Tuhan berikan di waktu yang tepat. Maka disitulah Tuhan datang untuk menolong Lot dan seisi keluarganya. Bapak Ibu, di dalam bagian yang ketiga, kita juga boleh belajar melalui bagian ini bahwa tetap ada hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan itu pasti akan diberikan kepada mereka yang menolak kepadanya. Meskipun Lot dan keluarganya hidup di tengah-tengah kota yang penuh dengan dosa, Allah tetap menunjukkan anugerahnya kepada mereka. Tetapi Allah juga mengutus kedua malaikat itu untuk menyelamatkan Lot, tetapi juga tetap akan menjalankan hukuman bagi orang-orang yang menolak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang hanya berdiam saja ketika kita melihat hukuman Tuhan yang akan dijatuhkan kepada orang-orang yang menolak Dia? Mari kita memikirkan atau kita melihat, merefleksikan kehidupan kita. Siapakah kita sebelum kita kenal Tuhan? Kalau kita adalah orang yang dulunya memberontak kepada Tuhan, yang melawan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi hari ini kita adalah orang-orang yang percaya dan menerima anugerah Tuhan, seharusnya kita adalah orang-orang yang terus bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat kepada orang-orang dan bahkan saudara-saudara kita yang belum kenal kepada Tuhan, supaya mereka bisa mengerti dan tahu bahwa ada hukuman yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang menolak kepadanya. Oleh sebab itu, di dalam implikasi daripada renungan kita pada sore hari ini adalah bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah rumah tangga kita, di tempat kerja kita, di kampus kita, atau bahkan di tempat-tempat yang lainnya. Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat yang membawa damai, yang boleh membagikan kehidupan kita yang dulunya rusak, tetapi kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kita boleh mengenal Dia
dan kita telah ditebus dosa-dosa kita. Bagaimanakah kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan yang ada di sekitar kita? Bagaimana dengan relasi yang ada di dalam kehidupan kita? Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang terus terhubung dengan relasi yang penuh dengan toksik, yang sulit sekali untuk kita lepas? Kita merasa kalau kita lepas daripada lingkungannya toksik itu akan membuat kita menjadi tidak berdaya, akan membuat kita kehilangan pekerjaan, atau bahkan kita kehilangan sahabat terbaik dan sebagainya, atau bahkan orang-orang yang kita kasih. Tapi beranikah kita mengandalkan Tuhan? Kita melihat anugerah Tuhan itu pasti akan diberikan kepada kita, bahwa apa yang menjadi core value di dalam hidup kita ini. Apakah hidup kita adalah hidup yang hanya dipenuhi dengan sampah-sampah dunia, ataukah kita dipenuhi dengan kelimpahan daripada anugerah Tuhan yang terus mengalir dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Dia adalah sobat bagi para pendosa. Bahkan kalau ketika kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-9, pasal yang ke-11, Yesus itu adalah sahabat bagi para pemungut cukai. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia menahan penghakimannya itu, sehingga orang-orang yang berdosa itu punya waktu untuk bertobat, untuk kembali kepada Dia. Tuhan datang menolong Lot, masih memberikan waktu. Sekalipun di dalam ayat-ayat selanjutnya ada satu keterdesakan, ada sesegera mungkin untuk lari daripada kota Sodom itu, karena Tuhan akan segera menghukum kota Sodom itu dengan api dan belerang. Biarlah di dalam kesempatan-kesempatan yang ada ini, kita pun juga belajar untuk melihat sahabat-sahabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita, bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat bagi mereka. Kisah Lot dan keluarganya adalah satu kisah yang penuh dengan satu pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Kita belajar tentang bahaya menjadi sama dengan dunia ini. Tetapi ada anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang rusak ini. Kita juga belajar bagaimana kita dapat hidup di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan keyakinan kepada Tuhan di saat-saat yang genting. Di saat-saat kita membutuhkan pertolongan. Di saat kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menolong dan menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Nah, seringkali di dalam pelayanan kita melayani orang-orang yang begitu banyak anggota-anggota keluarga itu, supaya orang-orang mereka kasih, entah itu orang tua mereka, saudara-saudara mereka, ketika di tengah-tengah krisis sakit yang sangat serius, mereka meminta pertolongan daripada gereja, hamba-hamba Tuhan untuk melayani, menginjili mereka. Nah, kita melakukan itu supaya mereka boleh punya kesempatan untuk mendengarkan Injil Tuhan. Supaya di dalam waktu yang tepat, Tuhan boleh menolong mereka. Supaya hukuman itu tidak jatuh bagi mereka. Dan mereka boleh menerima Tuhan. Marilah kita berkomitmen untuk hidup yang penuh dengan keyakinan. Supaya kita terhindar di dalam kehidupan kita yang di dalam dunia yang penuh dengan toksik ini, di dalam dunia yang jahat ini. Namun kita harus selalu percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dan kita selalu taat kepada perintahnya, bahwa dengan demikianlah kita hidup dengan kehidupan yang punya core value yang mulia. Hidup yang core value kita itu berbeda dengan cara dunia ini. Dan kita mengisi cara hidup kita itu adalah satu kehidupan yang boleh memuliakan Dia. Yang hanya memuliakan Dia dan meninggikan Dia. Sehingga pada waktunya lah kita boleh memeriksa kehidupan kerohanian kita. Penglihatan kerohanian kita. Periksalah kehidupan kita. Apakah kita selalu memandang kepada Kristus? Atau kita selalu memandang dengan cara-cara dunia ini. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Tuhan memberikan kesempatan selama orang-orang yang kita doakan, kita minta kepada Tuhan supaya mereka boleh berseru dan mereka boleh mengalami satu perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh memakai setiap kita untuk menjadi orang-orang yang punya core value yang tepat. Core value yang sesuai dengan firman Tuhan. Core value yang membawa hidup kita semakin dilimpahi dengan kasih anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita melalui perenungan firman Tuhan pada sore hari ini buat kita semua. Amin.